Selebgram Rachel V-nya diduga tak menjalani masa karantina sesuai dengan prosedur alias kabur sebelum waktunya. Rachel sempat mengakui dan telah meminta maaf, namun penegakan hukum kekarantinaan kesehatan harus terus berjalan karena sanksi hukum yang akan menentukan. Kami bahas bersama Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat Pak Alex ya. Pak Alex, langsung saja ini menyangkut masalah Rachel V-nya. Jadi tidak menyelesaikan karantina sesuai dengan prosedur, sesuai dengan waktu alias kabur, artinya melanggar hukum. Apa sanksinya? Ya, seperti kita ketahui bahwa sekarang situasi masih pandemi. Kendati pun sudah masuk level PPKM 2 ya, ataupun ada sebagian daerah yang sudah PPKM level 1. Tapi situasi pandemi itu masih terus berlangsung, artinya masih ada virus yang bertransmisi di komunitas dan kemudian masih ada yang sakit, masih ada juga yang meninggal dunia. Walaupun angkanya kecil dibandingkan di bulan Juli yang lalu. Dan kita tahu bahwa penanggulangan COVID ini adalah prestasi bersama pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka penanggulangan ini menjadi tugas bersama. Tugas bersama pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen yang ada. Karena apapun yang diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Wabah, sebagaimana tertulis pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84, demikian juga pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, ini tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak ada penularan penyakit. Dan kemudian yang bersangkutan juga tidak jadi sakit. Karena yang dikarantina itu adalah mereka yang datang dari negara terjangkit atau mereka yang kontak erat, kendati pun mereka tidak bergejala, kendati pun juga hasil PCR-nya negatif. Jadi oleh karena itu memang perlu pengamatan beberapa waktu untuk memang untuk dilakukan penelitian dan pengkajian apakah nanti dia menjadi sakit atau tidak. Jadi kalau dia tidak menjadi sakit, baru dia bisa kembali kepada masyarakat. Jadi ini pemerintah sudah menetapkannya dan kemudian sudah mengatur sesuai dengan SK Kasatgas tentang pintu masuk, tentang karantina, tentang kewajiban untuk PCR. Demikian juga surat edaran Kasatgas tentang protokol kesehatan perjalanan dari luar negeri untuk warga negara Indonesia dan juga warga negara asing. Jadi ini semua pengaturan-pengaturan ini ada dasarnya dan ini juga sudah mendapat kontribusi dari para pakar epidemiologi, demikian juga dari lintas sektor, lintas kementerian, lintas lembaga. Oke, Pak Alex, kalau tadi Pak Alex sebutkan, artinya ini masih diselidiki kan ya, masih diinvestigasi. Tapi kalaupun memang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau tidak menularkan, tidak membuat orang lain terinfeksi, begitu juga dengan dirinya. Tapi ada hal yang dilanggar, ada prosedur yang dilanggar yang sudah ada ketentuan hukumnya di sana. Tadi Pak Alex sebutkan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Artinya walaupun tidak terinfeksi atau tidak menginfeksi orang lain, ada aturannya, ada hal yang dilanggar dan bisa saja berpotensi atau mengakibatkan kerugian. Ya, jadi artinya yang pertama dulu bagi pemerintah adalah melakukan pengkajian terhadap prosedur, SOP, mekanisme yang diatur. Kenapa terjadi celah, kenapa terjadi ada peluang. Yang kedua tentu melakukan introspeksi terhadap petugas yang saat itu mulai dari bandara sampai ke tempat karantina, kenapa terjadi kekeliruan prosedur. Karena sebagaimana yang diatur dalam surat edaran Kasatgas COVID-19, bahwa yang di Wisma Pademangan itu adalah untuk mereka yang pekerja migran. Kedua, mereka yang mahasiswa atau pelajar di luar negeri yang pulang ke Indonesia. Yang ketiga adalah pegawai negeri yang ditugaskan untuk tugas-tugas mewakili pemerintah dan mereka akan kembali, ini tempatnya disiapkan pada Wisma Pademangan tersebut. Dan bagi mereka yang jalan-jalan ke luar negeri oleh karena kepentingan yang lain, apakah personal ataupun bekerja sama di lingkungan hotel itu dan kesehatan untuk menunjuk berbagai hotel sebagai tempat karantina. Dan tentu ini sudah memenuhi kriteria. Ini kekeliruan pertama. Kekeliruan yang kedua adalah kenapa orang yang sudah dikarantina bisa keluar sebelum waktunya.
Nah, tentu ini juga harus kita lihat di mana celah yang terjadi, karena bagaimanapun juga kejadian ini harus menjadi evaluasi kita. Betul. Lalu yang ketiga adalah, apakah hasil PCR-nya positif ataupun PCR-nya negatif? Tentu kalau dia positif, akan disiapkan tim pelacakan kontak terhadap daerah-daerah di mana yang dikunjungi. Dan kemudian ini kerjasama dengan daerah-daerah di mana dia menjadi sasarannya. Yang keempat, tentu kita melihat bahwa di dalam pengamatan selanjutnya tentu memerlukan waktu bagaimana apakah gejala muncul atau tidak. Ini juga perlu dievaluasi kembali. Oke. Dan dari semua data-data ini, kronologisnya ini tentu nanti akan kita serahkan ke aparat hukum. Jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah melakukan pengkajian, pemeriksaan, investigasi untuk internal dan juga untuk keselamatan kita sendiri, dan demikian juga untuk tim yang ada baik di bandara maupun di tempat karantina yang sudah ditetapkan. Oke, saya tertarik dengan evaluasi Pak Alex tadi. Evaluasi terkait dengan hasil tes, hasil pemeriksaan. Ya, artinya kalau yang bersangkutan ini hasil pemeriksaan PCR-nya negatif, apakah berarti ada kemungkinan terlepas dari pelanggaran undang-undang karantina tersebut? Pelanggaran tetap pelanggaran. Walaupun artinya tetap ada proses hukum, tetap ada sanksi pidana. Dilaksanakan sendiri. Jadi oleh karena itu memang proses yang terjadi saat ini masih melihat di persoalan-persoalan ini secara jernih. Bagaimana keterlibatan dari pihak ketiga ataupun pihak lain sehingga terjadi kekeliruan di dalam penempatan Wisma Pademangan, dan yang kedua mengeluarkan pada hari ketiga yang seharusnya itu dilaksanakan pada hari ke-8. Jadi dengan demikian nanti kita bisa menjadi sarana introspeksi, tetapi bukan berarti bebas dari pelanggaran yang telah dilakukan. Tentu ini akan menjadi tanggung jawab forum hukum yang akan mengerjakannya. Oke, jadi tetap dipastikan ya, berarti Pak Alex dari Satgas bahwa proses hukumnya tetap ada, walaupun nanti hasilnya PCR yang menunjukkan negatif, tetap ada proses hukum karena memang ada indikasi pelanggaran di sana. Evaluasi tadi Pak Alex satu lagi, artinya kerjasama pelanggaran ini kan melibatkan tidak hanya selebgram ini sendiri kan, karena ada oknum aparat lainnya, di mana oknum aparat ini sudah dinonaktifkan. Nah, artinya sudah diberikan sanksi. Ya, ada kemungkinan besar memang terjadinya pelanggaran di sana. Nah, artinya kalau yang satu sudah dinonaktifkan, udah ada sanksinya, berarti yang satu pun juga harus seimbang karena ini kan kerjasama antara dua pihak nih. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kekarantinaan kesehatan itu diawasi oleh Komando Tugas Gabungan Terpadu yang kita sebut dengan Kogas Gapat, di mana di dalamnya ada unsur TNI, Polri, kementerian, lembaga terkait, dan juga relawan yang dipimpin oleh Pangkotama di bawah kendali Pangko Gapwilhan. Jadi dalam hal ini untuk kepentingan pemeriksaan sebenarnya untuk dinonaktifkan itu tidak hal yang biasa. Nah, dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan supaya kronologis ini bisa kita lihat secara jernih. Tentunya nanti bagaimana keputusannya ini kita serahkan ke bagian hukum untuk bisa melihat apakah ada hal-hal tertentu yang memberatkan ataupun meringankan. Tentu ini adalah keputusannya di forum hukum. Yang penting bagi Satgas adalah bagaimana ini supaya tidak terulang kembali dan kemudian mengevaluasi seluruh mekanisme yang ada sehingga tidak terjadi celah. Jangan sampai ada kesalahan yang berulang dalam persoalan untuk karantina. Karena pandemi belum selesai, kita masih di masa PPKM, kita wajib mempertahankan levelisasi yang sekarang sudah mulai membaik ini, supaya tidak akan terjadi lonjakan-lonjakan kasus berikutnya. Oke, Pak Alex, sebelum kejadian selebgram ini yang viral dan bikin heboh, apakah juga pernah ada kejadian serupa sebelumnya? Ya, kalau kita bagaimana peristiwa dari mulai tahun lalu, tentu di sana-sini tentu ada celah-celah yang saat itu memungkinkan orang memang jadi proses tawar-menawar untuk tidak dikarantina atau minta dispensasi dan sebagainya. Tetapi ini terus disempurnakan oleh pemerintah melalui Satgas yang ada di bandara maupun juga ada di pelabuhan. Dan oleh karena itu, kita juga berharap kepada masyarakat, kalau memang mau jalan-jalan ke luar negeri, silakan saja.
hanya harus diperhitungkan. Betul. Jalan-jalan di luar negerinya begitu kembali ditambahkan dengan masa karantina. Nah, Jangan jalan-jalannya, itinerarinya dilihat, tapi masa karantinanya direduksi. Ini yang nggak fair. Karena apapun persoalannya, semua ini adalah dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia. betul, Tidak betul. hanya perlindungan masyarakat, perlindungan dirinya juga, termasuk keluarganya, termasuk anak-anaknya kalau dia hindari karantina. Iya, Karena iya. karantina itu juga melindungi dirinya, melindungi keluarganya, dan melindungi juga seluruh anak-anak dan sanak saudaranya. Jadi oleh karena itu, yang penting bagi kita semua adalah bahwa ini adalah bagian dari komunikasi resiko. Betul. Jadi oleh karena itu, bagi kita yang memang keluar negeri, harus perhitungkan bahwa kita pulang sampai di Jakarta, kita harus menyiapkan waktu 5 hari, paling tidak untuk karantina. Oke. Kalau surat edaran yang sebelumnya itu 8 hari, dan surat Sekarang 5 edaran yang hari. 5 hari. Oke, intinya tidak hanya pertanggungjawaban secara hukum, secara sosial, secara moral pun juga ada. Tadi Pak Alex sampaikan juga bahwa silakan pergi ke luar negeri, tapi harus tahu bahwa ketika sampai di Indonesia, di dalam negeri, harus memang menyisihkan waktu untuk karantina, dan itu nggak pakai pikir panjang, nggak boleh tawar-menawar. Mekanisme kekarantinaan sendiri ini seperti apa Pak Alex? Kalau misalnya tiba di tanah air, kemudian mungkin selesai melakukan cek imigrasi, memang setelah keluar dari ambil barang, keluar dari bandara langsung diarahkan, kemudian kalau dari pemerintah kan memang menyediakan Wisma ya, Wisma Atlet, kemudian juga Pademangan, koreksi kalau saya salah. Tapi ada juga beberapa lain hotel yang sekarang banyak menawarkan paket karantina. Nah, mekanismenya ini seperti apa memang? Ya, jadi penetapan hotel untuk mereka yang untuk mandiri ini memang sudah melalui satu prosedur tersendiri, di mana sudah melewati rekomendasi dari Perhimpunan Hotel dan kemudian juga dari Kementerian Kesehatan yang terkait dengan masalah kekarantinaan. Jadi setelah prosedur ini ada, maka hotel ini ditetapkan sebagai destinasi bagi mereka yang berbayar. Dan ini sudah diketahui saat mereka di bandara. Dan pada saat di bandara, seluruh wisatawan ataupun mereka yang datang dari luar negeri punya pilihan, opsi untuk tempat akomodasi selama 8 hari tersebut, yang kemudian nanti akan dirubah menjadi 5 hari. Dan dalam hal ini ada reservasi. Dan setelah dilakukan reservasi dan kemudian masalah imigrasi tidak ada persoalan, demikian juga dalam hal pemeriksaan secara fisik oleh aparat KKP juga tidak ada masalah, maka mereka nanti dengan pengawalan, pendampingan akan dibawa tempat akomodasi yang sudah ditetapkan. Dan tentunya dalam hal ini menerapkan protokol kesehatan. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita sudah divaksinasi, datang dari luar negeri, tahun vaksinnya ada di luar, tetap mereka harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan demikian juga kendaraan yang akan membawa mereka juga harus menerapkan kaedah-kaedah yang termasuk dalam protokol kesehatan. Oke. Jadi ini sebenarnya sudah ada pengawalan dan pendampingan sebagaimana kita sudah banyak belajar dari kasus-kasus masa lalu, khususnya di tahun 2020-an dikala kita masih beranjak ke masa pandemi. Oke, jadi memang tidak ada tawar-menawar karena memang regulasinya hitam di atas putihnya sudah ada, sudah jelas. Jadi kalau habis dari luar negeri jangan pura-pura lupa harus karantina, begitu ya Pak Alex. Dan Pak Alex juga menjanjikan kalau ini nanti penyelidikan kasus selebgram Rachel V-nya memang terbukti bersalah, pasti ada sanksi pidana ya? Itu juga tidak tawar-menawar ya? Ke forum hukum dan mereka yang punya kewenangan untuk itu. Oke, kita akan pantau terus apakah Rachel V-nya memang terbukti bersalah atas kabur dari karantina, kemudian bagaimana proses hukum nanti ke depannya ya. Ini harus jadi pelajaran juga soalnya Pak Alex, jangan meremehkan ya, jangan meremehkan peraturan, dan kita memang harus menjaga atau mengendalikan pandemi ini bersama-sama. Terima kasih Pak Alex sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.